Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bang Krisna. Oke, kali ini saya akan membahas bagaimana caranya kita membuat blog. Saya akan memberikan contoh yaitu Blogspot. Oke, pertama-tama kita akan membuat catatan terlebih dahulu. Apa saja yang akan dibutuhkan di Blogspot? Yang pertama, kita akan mengisi yaitu URL. URL atau domainnya. URL atau domain ini lebih bagus kita isi dengan kata kunci. Oke. Yang kedua, nanti kita akan mengisi judul blog. Judul blog. Oke. Judul blog ini diisi apa? Kalau yang di atas ini diisi satu kata kunci ya. Oke. Yang ini diisi 4 kata kunci. Setelah judul blog nanti kita akan mengisi yaitu deskripsi blog. Deskripsi blog diisi apa? Deskripsi blog itu diisi deskripsi blog diisi sebanyak 11 kata kunci. Oke. Yang keempat, setelah mengisi deskripsi blog kita akan mengisi yang namanya meta tag. Oke, meta tag. Oke. Meta tag. Meta tag ini akan terdiri sebanyak 6 kata kunci. Nah, ini adalah komponen-komponen yang akan nanti kita isi untuk membuat sebuah blog. Nah, blognya nanti akan saya contohkan yaitu Blogspot. Nah, jika ada yang ingin merequest membuat blog apa, silahkan langsung hubungi nomor saya di atas. Oke, terima kasih. Pertama pastinya kita memenuhi kebutuhan mesin. Oke. Terus yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan segmen dan target. Memenuhi kebutuhan segmen dan target ini jika di dalam blog yaitu kita hanya membuat yang namanya tulisan atau artikel atau post. Nah, tulisan atau artikel atau post. Mohon maaf, saya lagi batuk ini. Nah, yang pertama pasti nanti kita akan dimintai yang namanya judul. Oke. Judulnya diisi. Nah, judul nanti akan diisi cukup 3 kata kunci. 3 kata kunci. Oke, setelah judul pasti akan dimintai yang namanya isi atau deskripsi. Isi atau deskripsi akan terdiri
dari 10 kata kunci. Dan bukan hanya itu saja, diisi juga terdiri dari 10 kata kunci, ada brosur atau artikel, setelah ada 10 kata kunci, brosur atau artikel, baru kita kasih nama. Namanya jangan lupa diberi bapak jika Anda lelaki dan ibu jika Anda yang perempuan. Jangan sampai salah, nanti takutnya yang beli bingung, namanya ibu kok yang angkat bapak-bapak, kan gak lucu. Oke. Diisi atau deskripsi itu akan terdiri 10 kata kunci, brosur atau artikel, nama, dan jangan lupa nomor HP. Oke. Nomor HP. Setelah nomor HP, pastikan Anda meletakkan alamat lengkapnya supaya pembeli lebih percaya dengan tulisan Anda. Memenuhi kebutuhan segmen dan target tulisan, artikel, dan post. Judul, isi, deskripsi. Oke. Di tulisan atau artikel atau post ini akan membutuhkan yaitu judul, isi, deskripsi, dan yang terakhir yaitu adalah tags. Oke. Tags atau tanda, oke, atau label. Nah, tags atau tanda atau label ini bisa diisi kata kunci sebanyak 8 kata kunci. Oke. Memenuhi kebutuhan segmen dan target sudah selesai. Sekarang yang ketiga yaitu memenuhi kebutuhan branding. Nah, untuk memenuhi kebutuhan branding ini kita hanya membuat yaitu yang namanya halaman atau laman atau page. Oke. Halaman, laman atau page. Di sini hampir mirip seperti tulisan atau artikel. Nah, ini ada yang kurang yaitu ada yang namanya, pastikan biar lebih menarik kita harus memberikan gambar. Oke. Jangan sampai jualan nggak ada gambarnya. Untuk di halaman atau laman ini sama seperti artikel, tulisan, atau post, cuma bedanya tidak ada tags. Oke. Selanjutnya yang keempat yaitu optimasi. Oke. Untuk sesi optimasi ini akan dibahas di video selanjutnya. Jadi jangan bosan-bosan untuk menonton video dari saya, Bang Krisna. Oke, langsung saja kita bahas dari yang pertama, memenuhi kebutuhan mesin. Oke, kita langsung saja beranjak ke internet. Di sini Anda boleh menggunakan apa saja, boleh menggunakan Google Chrome atau Mozilla atau Safari atau Opera Mini, terserah Anda semua. Yang penting terkonek dengan internet. Kan gak lucu mau jadi internet marketing tapi nggak punya internet. Oke. Di sini kita langsung cara masuknya yaitu langsung diketik blogger. Nah, terus setelah itu masuk ke sini. Oke. Nah,
di sini saya akan menggunakan akun yang sudah saya punya. Jangan lupa untuk membuat blogspot, yaitu kita harus mempunyai akun Gmail. Nah, untuk cara membuat Gmail nanti Anda bisa menyaksikan di video yang lainnya lagi. Oke. Jangan lupa password usahakan doa. Oke, saya masuk. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Oke. Nah, nanti akan ada tulisan blog baru. Oke. Jika bahasa Inggris, nah, saya contohkan English. Inggris US. Oke. Saya beri contoh Inggris. Nah, kalau untuk Inggris contohnya akan ada tulisan new blog. Ingat, di sini ya, di sini, jangan di sana tapi di sini. Oke, langsung kita klik, jangan ragu-ragu. Yuk, klik. Nah, nanti akan dimintai judul atau address. Nah, address di sini yaitu berlaku sebagai URL atau domain. Cuma namanya saja yang beda. Oke. Judulnya tadi diisi sebanyak 4 kata kunci. Judulnya diisi 4 kata kunci. Oke, di sini saya sudah menyiapkan banyak kata kunci. Saya akan mengambil kata kunci di sini. Saya mempunyai contoh obat wasir. Nah, jadi kalau ingin memesan obat wasir langsung pesan ke saya. Promosi. Cara mengobati wasir saya ambil. Oke. Saya baru menempatkan 3 kata kunci, berarti kurang 1 kata kunci. Selanjutnya di sini menggunakan 1 kata kunci untuk URL atau domain. Nah, di sini saya akan menggunakan obat herbal wasir. Oke. Obat herbal wasir. Terkadang ternyata sudah ada yang memiliki. Terus misalkan saya tetap ingin menggunakan kata kunci ini, nah, kita tambahi saja. Nah, sini akan saya tambahi Albiruni. Albiruni adalah sebagai merek saya. Oke, langsung create blog. Oke, selesai. Nah, nanti akan tampil di sini. Nah, tampil seperti ini. Oke. Nah, yang diklik adalah tulisannya. Oke. Yuk kita klik. Klik. Oke. Setelah ini kita akan masuk ke dalam dashboardnya. Nah, inilah yang dinamakan dashboard. Nah, setelah kita mengisi nama URL atau domain,
mengisi judul blog. Setelah itu kita akan mengisi deskripsi blog. Di mana itu deskripsi blog? Nah, tempatnya ada di setting sini. Nah, ya di setting. Nah, kita klik settingnya. Nah, nanti akan tampil tulisan basic. Nah, seperti ini. Ada tulisan deskripsi blog. Nah, deskripsi ini kita klik. Nah, saya akan mengambil kata kuncinya. Di deskripsi hanya membutuhkan 11 kata kunci saja. Saya akan mengambil kata kunci cadangan saya. Oke. Di sini saya sudah menyusun banyak kata kunci. Nah, adalah macam-macam kata kunci saya. Oke, yuk lanjut kita isi. Nah, langsung kita save, jangan ragu-ragu. Oke, setelah itu kita isi apa lagi? Nah, setelah kita mengisi deskripsi blog, kita lanjut ke meta tag. Ya, betul. Kita lanjut ke meta tag. Di mana itu, Mas, meta tag, Mas? Nah, meta tag terletak di dashboard sini. Nah, kita scroll ke bawah, tepatnya ada di setting. Terus kita klik. Nah, yang ini tulisan search preferences. Oke. Jika bahasa Indonesia, preferensi penelusuran. Kita klik. Nah, terus setelah itu kita scroll ke atas. Nah, nanti akan ada tulisan meta tag. Nah, meta tag. Di sini masih disable. Nah, kita buat menjadi enable. Nah, yes. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Tadi berapa? Nah, diisi sebanyak 6 kata kunci. Yuk, betul sekali, 6 kata kunci. Mari kita isi sebanyak 6 kata kunci. Enam kata kunci. Kembali lagi ke blog. Nah, terus setelah itu kita save, simpan. Nah, ternyata kebanyakan, berarti kita kurangi. Masih kebanyakan, kita kurangi. Oke, kita coba. Nah, sudah berhasil. Nah, terus setelah itu kita lanjutkan dengan yang namanya memenuhi kebutuhan segmen dan target. Nah, memenuhi kebutuhan segmen dan target. Di sini akan ada tulisan atau yang dinamakan artikel atau post. Nah, tempatnya ada di mana? Nah, di sini post. Nah, jika untuk jalan pintasnya Anda bisa langsung bisa klik tulisan new post. Oke, yuk kita klik. Nah, langsung selesai, Kak. Mohon maaf, saya minum dulu. Oke, kita sudah masuk ke dalamnya. Di sini kita akan dimintai post title atau judul blog. Nah, di sini kita juga akan dimintai isi blog. Pertama-tama di sini saya akan
memberikan sebuah artikel. Oke, mohon maaf, artikel saya ada di flash disk. Tunggu sebentar. Di sini tidak hanya artikel, kita boleh mengisi jualan, boleh mengisi apa, tidak hanya artikel. Ingat, tidak hanya artikel. Usahakan sebelum upload foto atau gambar kita ganti menjadi kata kunci. Nah, di sini di blog ini kita akan dimintai post title atau judul. Judulnya diisi berapa kata kunci? Nah, diisi sebanyak 3 kata kunci. Misalkan tidak muat, tidak harus 3, mau 1 tidak apa-apa, tidak usah takut-takut. Oke, langsung saja kita isi sebanyak 3 kata kunci. Satu, maaf, satu, dua, di sini saya oke, kurang 1 lagi. Terus setelah itu judul sudah. Terus setelah itu kita akan mengisi isi atau deskripsi dengan 10 kata kunci. 10 kata kunci. Setelah 10 kata kunci, nah ada gambar. Gambar di sini saya akan mengupload. Jangan lupa sebelum mengupload gambar kita harus mengganti
nama file atau merename nama file menggunakan kata kunci. Jangan sampai lupa. Oke, di sini saya sudah merename-nya. Setelah itu kita susun gambarnya sesuai dengan kebutuhan. Oke. Terus kita klik properti. Kita isi di sini kata kunci. Terus di alt text ini kita isi nama blog kita. Nah, nama blog kita. Nah, terus dipastekan di sini. Oke, paste. Kita klik oke selanjutnya. Nah, oke. Nah, terus setelah itu, nah, brosur atau artikel. Nah, di sini saya mengisi sebuah artikel. Setelah itu kita beri nama, nomor HP, dan alamat lengkap kita. Oke. Di sini saya juga sudah menyusun brosur. Nah, sudah selesai. Setelah itu mengisi tag atau label. Tag atau label. Gunakan kata kunci. Di sini saya sudah menyusun banyak kata kunci. Tag atau label 8 kata kunci. Yuk kita isi. Nah, di sini tempatnya tag atau label. Kita klik. Nah, kita pastekan. Dan oke, sudah selesai. Nah, di Blogspot ini ada tambahan fasilitas yaitu search description. Nah, oke, kita rubah juga. Nah, kata kuncinya sama seperti tag. Oke, sekarang saya mau cek permalingnya. Oke, sudah selesai. Jika lokasinya ingin ditambahkan silahkan. Oke, sekarang waktunya kita publish. Oke, yuk kita klik publish. Oke, ternyata labelnya berlebihan. Oke, jadi di sini kita harus menghapusnya beberapa. Oke, kita hapus. Sudah selesai. Dan coba kita publish. Oke, selesai. Sudah kita membuat artikel postingan atau tulisan. Oke. Selanjutnya kita akan membuat halaman. Nah, memenuhi kebutuhan branding. Halaman. Nah, halaman tempatnya ada di mana? Nah, di sini. Nah, kalau menggunakan bahasa Indonesia tulisannya page. Nah, maaf salah. Soalnya nggak biasa bahasa Indonesia Pak lo. Oke. Jika bahasa Indonesia tulisannya laman. Jika bahasa Inggris tulisannya page. Tepat berada di bawah post atau artikel. Yuk kita klik. Nah, di sini kita lanjutkan dengan klik new page. Nah, di sini kita akan membuat page, yaitu dengan memenuhi kebutuhan branding. Oke, kita klik new page. Nah, sama saja kan, hampir mirip seperti artikel. Oke, langsung saja di page ini. Namun di page perbedaannya, ini salah. Judul menggunakan satu kata kunci. Nah, sini akan saya membuat page obat
herbal, wasir tradisional, ampuh, obat wasir tradisional. Oke. Di sini saya sudah sesuai dengan kata kunci loh ya. Ingat, harus menggunakan kata kunci. Soalnya saya hafal. Nah, obat wasir tradisional, obat wasir tradisional, obat tradisional wasir. Oke, ternyata saya terbalik. Oh enggak, saya mau pakai yang herbal, obat herbal wasir. Oke. Nah, daun ungu, bukan ungu grup band loh ya. Nanti daunnya nyanyi-nyanyi. Setelah minum nanti daunnya goyang-goyang, bukan. Obat herbal, kumpulan obat herbal. Oke. Kita inputkan gambar. Nah, herbal wasir, obat herbal wasir, obat herbal wasir, daun ungu. Oke, kita upload. Kita masukkan. Kita atur sesuai kebutuhan. Jangan lupa masuk properti, kita masukkan kata kunci. alt text-nya berupa URL ini. Oke, masukkan dan di oke. Setelah itu, setelah gambar, brosur atau artikel. Nah, di sini saya sudah menggunakan aplikasi Type It In, jadi tinggal diklik, brosurnya langsung selesai. Ada search description, kita masukkan kata kunci. Dan oke. Kita cek lagi, 1 kata kunci untuk judul, 10 kata kunci gambar, brosur, nama, nomor HP, alamat lengkap. Yuk kita cek. Nah, 1 kata kunci untuk judul, 10 kata kunci untuk isi gambar, brosur atau artikel, nama, alamat, HP. Oke, langsung kita publish, klik.
setelah kita membuat page seperti ini, untuk di Blogspot, ingat-ingat, untuk di Blogspot kita pergi ke layout. Soalnya apa? Belum tampil cara menampilkan halaman atau page di Blogspot. Nah, di sini kan yang sudah tampil yaitu hanya baru postingannya saja. Nah, baru postingannya saja, bukan? Oke, baru postingannya saja. Nah, page-nya belum tampil. Cara menampilkannya kita ke layout. Nah, di sini layout berada di dashboard Blogspot. Nah, berada di dashboard Blogger, kita ke layout. Nah, terus di sini ada tombol add gadget. Nah, kita klik add gadget. Terus kita cari yang ada tulisan lamannya. Laman. Nah, laman atau page. Oke, kita klik laman atau page-nya. Yuk. Nah, di sini akan ada tulisan seperti ini. Nah, di sini kita checklist. Nah, kita save. Yuk kita cek bersama-sama. Nah, sudah tampil. Oke. Home, obat herbal daun ungu, coba kita klik. Nah, oke, sudah selesai. Udah bukan untuk membuat blog dan cara-caranya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Lain kali kita berjumpa. Dan jangan bosan-bosannya untuk menonton video dari saya. Video saya bukan video yang aneh-aneh, tapi video yang bermanfaat dan bisa menghasilkan uang lewat internet. Salam banjir order. Terima kasih dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.